Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggun Karisma dengan NIM 12209193089 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Materi ini dari materi kelas 12 MA atau SMA semester 2. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan, yang ditunjukkan dengan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Ketimpangan sosial juga dapat dilihat dari adanya perbedaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contoh kebutuhan primer antara lain adalah kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Sedangkan contoh dari kebutuhan sekunder yaitu sarana saluran politik, sarana saluran hak asasi manusia, dan sebagainya, serta ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Materi yang kedua yaitu mengenai latar belakang terjadinya ketimpangan sosial. Latar belakang terjadinya ketimpangan sosial ada 3, yaitu stratifikasi sosial, sikap prejudis, dan diskriminasi. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tertentu untuk berpindah ke strata lain. Selain itu, pada masyarakat yang menganut sistem kelas sosial, di mana status orang ditentukan oleh keahlian yang dimilikinya. Hal ini merupakan gambaran suatu masyarakat yang demokratis. Namun, pada kenyataannya ketimpangan sosial masih tetap ada. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya akses yang dimiliki setiap kelas sosial berbeda-beda. Yang kedua yaitu sikap prejudis. Sikap prejudis adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realitas dan kecenderungan subjektif. Sikap prejudis bisa diarahkan pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, ras, atau suku tertentu. Sikap prejudis dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu sikap yang mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak suka. Sikap prejudis juga bisa menjurus kepada sikap rasisme. Dan yang ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermuara dari adanya suatu ketidakadilan. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan, maka akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah atau pihak penguasa swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti demonstrasi class action dan pergolakan daerah. Materi yang ketiga yaitu mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial yaitu faktor internal yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal merupakan faktor yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang berasal dari dalam. Faktor internal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut berupa tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya keterampilan individu, dan kualitas kesehatan yang rendah. Di samping itu, juga adanya hambatan budaya yaitu budaya kemiskinan di lingkungan individu. Sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor yang berasal dari luar kemampuan diri seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi sehingga dapat memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan tersebut diakibatkan oleh hambatan atau kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Selain faktor penyebab ketimpangan sosial dari internal dan eksternal, terdapat juga faktor penyebab ketimpangan sosial yaitu kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, dan juga letak geografis. Materi yang keempat yaitu mengenai ketimpangan di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi atau pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Hal ini disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di suatu daerah. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan awal munculnya stratifikasi, karena pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu seluruh mobilitas sosial vertikal yang efektif. Ketimpangan sosial yang muncul berupa perbedaan kualitas pendidikan, si kaya dan si miskin, perbedaan kesempatan menempuh pendidikan karena biaya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan yaitu sebagai berikut: SDM, infrastruktur, proses pembelajaran yang konvensional, dan lemahnya sistem pendidikan nasional. Yang keempat yaitu ketimpangan sosial di bidang budaya. Yang pertama, sifat atau gaya konsumerisme. Yang kedua, diskriminasi, yang disebabkan oleh adanya persaingan yang semakin ketat di berbagai kehidupan. Dan yang ketiga, disharmonisasi kehidupan beragama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, yang dipengaruhi oleh sifat fanatisme yang berlebihan, sehingga memudarkan sikap toleransi di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor relasi, misalnya tentang penyiaran agama hendaknya tetap diatur agar tercipta kondisi yang damai. Dan yang ketiga faktor eksternal, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan yang kelima yaitu etnosentrisme, adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan tolak ukur kebudayaannya sendiri, atau dapat diartikan pula sebagai sikap yang menganggap cara hidup suku bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Materi yang kelima mengenai dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing, meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat, dan menumbuhkan rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain demi mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan kecemburuan sosial, adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang di masyarakat, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, adanya ketidakadilan dalam masyarakat, tindak kriminalitas, dan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak adanya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak
atas kepemilikan tanah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Materi yang terakhir yaitu mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas penduduk dengan memperbaiki kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Yang kedua, menciptakan peluang kerja atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, meminimalkan tindak korupsi dan memberantas korupsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari mafia peradilan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.